Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang datang bersekutu bersama Tuhan dalam ibadah Minggu saat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun serta panjang umur kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran atau perkawinan antara tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Pada saat ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumil. Umat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari dengan kerendahan hati kita memasuki ibadah ini dengan penuh sukacita, serta syukur dengan memujikan namanya melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita teduhkan hati kita menyambut undangan Tuhan di ibadah Minggu pagi ini. Kita tundukkan kepala, merasakan hadirat Tuhan yang telah memanggil kita bersekutu dalam ibadah ini. Karena itu marilah ibadah kita pada pagi ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sugeng enjing, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi ini Tuhan kembali persekutukan kita di rumah ibadah ini dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu,
keberadaan kita, persekutuan kita di pagi ini tidak lepas dari karya dan kuasa Tuhan yang telah memanggil kita dari rumah kita masing-masing untuk kita bersekutu bersama-sama. Dalam persekutuan ibadah kita pada pagi ini, bersama-sama kita akan juga menghayati momentum penutupan bulan keluarga di tahun 2022 ini. Tanggal 31 Juli merupakan momentum kita bersama-sama menutup peringatan dan juga kegiatan bulan keluarga di Gereja Kristen Jayawetan juga di jemaat kita. Salah satu momentum yang juga kegiatan di dalamnya kita nanti akan bersama-sama menyaksikan kenaikan jenjang untuk anak-anak kita, untuk anak-anak jemaat yang menandai pertumbuhan mereka, baik pertumbuhan secara fisik juga pertumbuhan secara iman. Mereka telah dibimbing dan dibina oleh para pamong-pamong, dan pada hari ini mereka akan menandainya dengan kenaikan jenjang, mulai dari kelas balita sampai dengan kelas madya. Remaja masih belum nih. Baik, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan ibadah Minggu hari ini kita bersama-sama diterangi dengan tema ibadah yang juga menjadi tema besar dalam bulan keluarga GKJW tahun 2022, yaitu keluarga yang ikut serta dalam karya Allah. Mengingatkan setiap kita, setiap keluarga bahwa kita dipanggil untuk ikut serta dalam karya Tuhan Allah di dunia ini. Karena itu mari Bapak Ibu kita merespon tema ibadah sekaligus juga kata pembuka ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 318. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya demikian, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus kemudian menjawab ahli Taurat itu dengan mengatakan demikian, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada orang itu, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang percaya, kita berharap dan kita merindukan bahwa kehidupan kita nantinya akan diberi oleh Tuhan kehidupan kekal. Maka ketika kita berharap dalam kehidupan kekal yang disediakan Tuhan bagi kita, Tuhan Yesus menjawab orang ahli Taurat tadi dengan mengatakan bahwa hukum kasih atau ringkasan dari hukum Taurat yang mereka yakini pada waktu itu untuk dilakukan. Perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu, kerinduan kita untuk mewujud nyatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tentu tidak mudah dalam kehidupan kita. Kadang kita gagal, kadang juga kita lupa untuk melakukannya.
Karena itu pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku setiap dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan supaya jaminan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Kerinduan kami ya Tuhan, untuk senantiasa dekat kepadamu, untuk senantiasa mewujud nyatakan segala ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kerinduan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau dengan seluruh kekuatan kami. Demikian pun juga ajaran-Mu untuk kami mengasihi sesama kami, sebagaimana kami mengasihi diri kami. Kami sadar dalam upaya kami, dalam perjuangan kami mewujud menyatakannya, kami masih sering kali gagal. Dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami melakukan sebaliknya dari kehendak Tuhan. Karena itu perkenankan di pagi yang indah ini ya Tuhan, dalam kebersamaan kami datang kepadamu, merendahkan hati kami, seraya memohon belas kasih pengampunan Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya Engkau yang telah merelakan diri berkorban di kayu salib, Engkau berkenan untuk mengampuni, menebus dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk terus menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih ketika kami bersama-sama memenuhi undangan Tuhan dalam peribadatan pagi ini, kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami dengan kekudusan dan kesucian hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar kami, dan karena kasih-Mu yang besar, Engkau berkenan mengampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang panjenengan untuk berkenan bangkit berdiri. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah yang akan mengampuni setiap kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari bagi kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Saya mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru, berbahagia setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberi salam kepada kanan kiri dengan salam namaste. Ungkapkan selamat, Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan berkat keselamatan bagi panjenengan semuanya. Dengan penuh sukacita kita merespon berita anugerah ini dengan menyanyi. Kita hayati pujian Lihatlah Sekelilingmu, Kidung Jemaat 428, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 428, bait yang pertama, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenung-renungkan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Mari kita serahkan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam pimpinannya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dari kekal sampai kekal, mengucap syukur Tuhan untuk anugerah penebusan dosa dan petunjuk hidup baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami bersama-sama akan mendengar suara-Mu lewat pembacaan Alkitab, demikian juga untuk perenungan pada pagi hari ini. Kiranya roh hikmat boleh turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau maksudkan di dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu rapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima Bapa, kami anak-anak tebusan-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai orang bodoh, yang malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia kaya di hadapan Allah.'" Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman, terlebih melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Oke, anak-anak shalom. Iya, kok lemes? Shalom. Nah,
yang ketiga ini pasti banter untuk anak-anak. Shalom. Wah, sudah sarapan ya? Belum. Waduh. Baik, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan di pagi ini saya kembali mengulang satu ayat yang menurut saya menarik dari bagian pembacaan firman Tuhan. Bagian ayat yang ke-21 yang demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop bacaan kita itu orang kaya yang bodoh. Perikop yang menurut saya merupakan sebuah perikop yang menarik untuk kita gumuli bersama, sekaligus juga merupakan sebuah hal yang sensitif begitu bagi kita, orang percaya. Seakan-akan orang Kristen itu tidak boleh kaya begitu ya, koyok-koyok begitu. Tapi menurut saya kita tentu tidak akan sepakat kalau orang Kristen itu tidak boleh kaya. Malah justru sebaliknya, ada beberapa orang yang kemudian memang orang Kristen itu harus kaya begitu. Tapi terlepas dari semuanya itu, saya ingin mengawali khotbah ini dengan memberi satu catatan penting dari teks ini, Bapak Ibu. Satu catatan penting dari teks ini yang disajikan oleh penulis Injil Lukas kepada kita, mulai dari bagian yang pertama perikop ini, khususnya pada ayat yang ke-13, yang menunjukkan kepada kita latar belakang dari kenapa perumpamaan tentang orang kaya yang dikatakan bodoh ini muncul dalam catatan Injil Lukas. Dikatakan pada ayat yang ke-13 tadi, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nampaknya Bapak Ibu, ini merupakan satu kalimat, satu ungkapan yang kemudian melatar belakangi dari teks ini kemudian ada. Secara singkat, saya ingin mengatakan kepada panjenengan bahwa keseluruhan dari teks ini ingin berkata, ingin mengatakan atau ingin mengajarkan kepada pembaca, baik itu murid-murid atau orang-orang pada saat itu, juga pada penerima atau jemaat penerima Injil Lukas, tentang hidup yang menjadi berkat. Tentang hidup yang menjadi berkat. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ternyata keluh kesah dari seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Kita bisa melihat Bapak Ibu di sana ternyata ada seseorang yang kemudian bermasalah dengan keluarganya. Masalahnya adalah soal dum-duman warisan. Bahkan menyuruh Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, "Tolong dong Tuhan, kasih tahu saudaraku supaya warisaniku dibagi dengan saya." Nampaknya dia ini orang yang tertindas Bapak Ibu, orang yang diperlakukan tidak adil oleh saudaranya karena tidak dapat warisan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memang sedikit rumit kita memahami makna di balik teks ini. Tetapi saya ingin mencoba kita untuk mengajak kita melihat lebih jauh tentang bagaimana Injil Lukas memandang, bagaimana Injil Lukas menyajikan kehidupan umat pada masa itu, atau kehidupan umat di mana Injil Lukas ini diberitakan kepada mereka. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa teks yang kita baca ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan pada pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan kepada kita, "Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya." Jadi ini bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, lebih jauh dari itu Bapak Ibu, secara umum kita bisa melihat bahwa Injil Lukas ini ditujukan kepada, di bagian awal penulisan Injil Lukas ini sudah ada sosok, ada seseorang yang bernama Theophilus, yang memang menjadi sasaran, yang menjadi alamat penerima Injil Lukas ini. Di pasal 1 kita sudah melihat bahwa Injil Lukas ini atau Lukas ini menulis
teks ini ditujukan kepada Theophilus. Beberapa catatan yang bisa saya dapatkan Bapak Ibu terkait nama Theophilus itu memiliki dua makna. Yang pertama, Theophilus itu adalah sebuah nama dari seseorang, dan tentu nama itu bukan nama Yahudi. Theophilus itu dekat dengan nama-nama yang dipakai oleh orang-orang Yunani. Dan memang benar, menurut salah satu catatan begitu, Theophilus ini adalah nama yang dipakai oleh orang Yunani. Dan nampaknya Theophilus itu orang yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif mapan, kemudian punya kedudukan di dalam komunitas jemaat maupun juga di kehidupan masyarakatnya, bahkan juga memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan jemaat di sana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya penerima Injil Lukas ini juga ada kalangan-kalangan yang mapan, kalangan-kalangan yang dikatakan mungkin kaya, ataupun juga kalangan-kalangan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan jemaat dan masyarakatnya. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang pertama, menunjuk pada nama seseorang. Nama yang seseorang yang kaya, seseorang yang mapan secara ekonomi juga kedudukan. Namun penafsiran yang kedua terkait dengan nama Theophilus. Theophilus ini dalam bahasa Yunani itu berarti yang mengasihi Allah. Jadi Theos itu Allah, maka Theophilus itu diartikan sebagai yang mengasihi Allah. Nah, dalam pengertian ini sejatinya kata Theophilus atau Theophilus itu merujuk pada nama kelompok, nama orang-orang, atau menuju pada persekutuan-persekutuan mereka yang mengasihi Allah dalam kehidupannya. Sehingga bukan hanya satu orang tetapi juga banyak orang. Mereka yang mengasihi Allah berarti disebut sebagai Theophilus. Enggak adakah nama Theophilus di sini Bapak Ibu? Wah, tidak ada yang mengasihi Allah niki. Enggak, mungkin nama yang berbeda nggih, yang mengasihi Allah. Baik. Dua pemaknaan itu, dan dari dua nama ini menunjukkan kepada kita memang ada beragam penafsiran terkait dengan hal itu. Itu konteks yang pertama. Berikutnya Ibu Bapak, konteks yang kedua merujuk pada kemana atau di mana sebenarnya jemaat ini berada. Beberapa catatan juga mengatakan bahwa konteks jemaat penerima Injil Yohanes itu merupakan jemaat di wilayah yang memang terlepas dari kehidupan orang Yahudi. Kemungkinan mereka tidak berada di sekitar Palestina, di sekitar Yerusalem, tetapi mereka jauh di sana. Ada yang mengatakan bahwa jemaat Injil Lukas ini berada di wilayah-wilayah Eropa, di daerah Kekaisaran Romawi. Dan ada yang mengatakan bahwa memang ini berada di pusat ibu kota Kekaisaran Romawi. Nah, karena dalam konteks yang semacam itu, sebuah penafsiran mengatakan bahwa kehidupan atau konteks jemaat bisa dikatakan konteks jemaat yang urban, jemaat kota. Paling tidak mirip-mirip dengan GKJW Tanjung Perak ya. Niki yang paling dekat juga dengan kota itu kan GKJW Tanjung Perak, meskipun minggir ke utara begitu. Tetapi saya membayangkan ketika menemukan penafsiran ini, oh kayaknya GKJW Tanjung Perak itu mirip-mirip dengan penerima Injil atau jemaat di mana penerima Injil Lukas ini ada. Nah, dalam konteks semacam itu Bapak Ibu ada beberapa catatan penting konteks jemaat kota. Yang pertama, kesenjangan sosial itu cukup tinggi. Ono sing sugih banget, yang miskin juga miskin sekali. Itu yang ada dalam konteks penerima Injil Lukas. Kemudian bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata mereka yang hidup di kalangan menengah ke bawah atau kalangan miskin itu hidup dalam penindasan. Penindasan itu ada tiga macam di sana. Yang pertama adalah penyitaan harta. Jadi banyak juga orang-orang yang kemudian hartanya itu disita oleh pemerintah maupun juga orang-orang tuan tanah di sana. Dan tidak sedikit juga pengikut Kristus yang mengalami hal itu. Kemudian mereka dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat karena status sosialnya maupun juga karena keyakinannya.
Tetapi rata-rata memang karena status sosialnya. Kemudian yang ketiga, penindasan itu juga terjadi dengan adanya hukuman mati. Jadi ancaman dihukum mati bagi para pelanggar-pelanggar, khususnya mereka yang tidak mentaati aturan-aturan pemerintah pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak, dalam konteks atau dalam kelompok masyarakat yang semacam itu, Injil Lukas menempatkan Tuhan Yesus memberi perhatian lebih pada mereka. Sehingga ketika kita melihat cerita-cerita yang ditulis Injil Lukas, mulai dari kisah Tuhan Yesus lahir, itu berbeda dengan teks-teks yang sedikit berbeda dengan teks-teks yang lain. Berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus itu tidak diberitakan di istana raja, tetapi diberitakan kepada gembala-gembala. Ini menunjukkan kepada kita keberpihakan Injil Lukas, keberpihakan Tuhan Yesus kepada orang-orang miskin. Tetapi Ibu Bapak, tidak hanya itu, ternyata di dalam jemaat itu juga ada jemaat yang sudah mapan, yang sejahtera, yang mereka sudah memiliki kedudukan dan sebagainya. Biasanya orang-orang atau jemaat yang semacam itu yang menjadi sasaran kritik Tuhan Yesus, dan khususnya penulis Injil Lukas itu juga memberi perhatian untuk mengkritisi kehidupan umat yang sudah mapan itu. Mengapa? Karena kritik pengajaran Tuhan Yesus dan juga nasihat-nasihat kepada orang-orang yang sudah mapan, kepada jemaat yang sudah mapan ini berharap mereka itu memiliki solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Nampaknya Bapak Ibu, kehidupan umat Injil Lukas, penerima Injil Lukas itu berada dalam konteks semacam itu. Nah, maka teks ini merupakan sebuah pengajaran tentang bagaimana kehidupan umat itu menjadi berkat, bukan soal kaya dan miskin. Atau mungkin yang kita sering dengar dalam kehidupan kita bahwa yang kaya itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang miskin itu enggak diberkati oleh Tuhan. Tidak. Karena yang kaya itu diberkati oleh Tuhan, yang miskin pun juga diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas kepada kita adalah seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa teks ini mengajar kepada umat, kepada murid-murid dan juga kepada kita semua adalah tentang hidup menjadi berkat. Hidup menjadi berkat dalam konteks penderitaan, dalam konteks kemiskinan. Para murid Tuhan Yesus diajar untuk solider dan tidak berdiam diri menikmati kekayaannya sendiri atau berdiam diri ketika melihat kehidupan masyarakat yang bergumul dengan kemiskinan, yang bergumul dengan penderitaan. Bapak Ibu, kita mengingat GKJW dalam program pembangunan jangka panjang mulai 2016 sampai dengan 2034 nanti, yaitu menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Sekali lagi, tema besar GKJW adalah menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Pertanyaannya demikian, bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Dan apa syaratnya kita bisa menjadi berkat? Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan sebuah teologi yang dikembangkan saudara-saudara kita di GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Seorang doktor pertama yang dimiliki oleh GKPB, yaitu Pendeta Emeritus Iwayan Mastre, mengembangkan sebuah teologi yang disebut teologi berkat. Teologi berkat itu berangkat dari apa? Teologi berkat itu berangkat dari kegalauannya melihat konteks gereja GKPB pada masanya. Pada waktu itu GKPB merupakan sinode yang paling miskin di Indonesia. GKPB itu salah satunya adalah gereja yang memang penginjilannya dari GKJW. Bisa dikatakan itu merupakan produknya GKJW pada waktu zaman penginjilannya Bapak Tartib Efraim, juga Bapak Salam Watias, memunculkan GKPB di Bali. Ketika mereka hidup menjadi sinode, kehidupan mereka itu menjadi sinode yang paling miskin. Kenapa? Budaya Bali, Bapak Ibu, khususnya teman-teman Hindu di Bali, kalau ada anggota keluarganya kemudian meninggalkan kepercayaan Hindu, kemudian jadi Kristen, itu mereka dikucilkan. Wes gak dapat bagian warisan dari keluarga.
Karena itu kehidupan saudara-saudara kita di sana ketika mereka mulai bertumbuh dalam iman menjadi sebuah sinode, mereka hidup dalam kemiskinan, dalam kemelaratannya. Nah, tetapi pada saat itu saudara-saudara kita, menurut pandangan Pak Master, mereka punya niatan dalam kehidupannya untuk bisa menjadi berkat. Maka beliau mengembangkan teologi berkat itu dengan dasar bahwa kehidupan orang Kristen itu dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi juga untuk berbagi berkat. Bukan hanya menerima berkat, tetapi juga untuk memberkati orang lain. Maka syarat untuk menjadi berkat menurut Pak Master itu ada 3 hal. Dan saya juga agak sedikit terganggu dengan itu meskipun saya juga sependapat. Jadi 3 hal itu adalah terkait dengan berbagai macam pergumulan yang dialami. Untuk menjadi berkat, orang-orang di sana, orang-orang Kristen itu harus kaya. Pertama, memiliki kekayaan. Bagaimana mungkin dia akan menjadi berkat kalau dia tidak memiliki kekayaan? Terus apa yang mau dibagikan? Yang kedua, kalau memang tidak kaya, paling tidak kamu punya kedudukan. Dengan kedudukan kamu bisa memberkati orang-orang di sekitar. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau memang kedua-duanya ini kamu tidak ada, paling tidak kamu memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuanmu, maka kamu akan bisa memberkati dalam kehidupan. Maka apa yang dicanangkan, apa yang kemudian dilakukan oleh pendeta Wayan Master ini adalah kemudian membuat gerakan-gerakan di Bali. Salah satunya melakukan pembinaan kewirausahaan, kemudian juga pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, bahkan mungkin hanya, saya tidak tahu, hanya di GKPB itu yang punya resort, gereja, sinode yang punya resort. Karena mereka melihat potensi wisata di situ dikembangkan untuk berbisnis. Dan salah satu sumber teologi kewirausahaan itu juga pemikiran dari saudara-saudara kita di Bali. Mereka membuat itu karena apa? Karena melihat situasi di sekelilingnya yang mengalami penindasan. Caranya mereka bisa memberkati adalah kemudian ketika mereka mengembangkan diri, mencoba untuk berusaha supaya mereka menjadi berkat. Tetapi yang kemudian Ibu Bapak perlu juga diingat bahwa segala kekayaan, kemudian kedudukan, pengetahuan itu menurut Pak Iwayan Mase bukan tujuan akhir. Kekayaan, kemudian pengetahuan, kemudian kedudukan itu bukan tujuan akhir dari segala teologi yang dikembangkan oleh Pak Master. Itu adalah sarana saja. Tujuan akhirnya adalah hidup yang menjadi berkat. Bapak Ibu, kemudian saya disadarkan ketika membaca ini. Kenapa? Karena kadang-kadang orientasi hidup kita, tujuan hidup kita berhenti pada tujuan akhir kaya. Berhenti pada tujuan akhir mendapat kedudukan. Berhenti pada tujuan akhir mendapat pengetahuan yang baik. Tetapi melalui teologi berkat yang dikembangkan oleh Pak Wayan Master ini, kemudian saya disadarkan bahwa kehidupan ini, tujuan akhir kita bukan pada kekayaan, bukan pada kedudukan, juga bukan pada pengetahuan. Tujuan akhir kita adalah menjadi berkat. Maka kritik Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya pada waktu itu, ketika mereka hanya berorientasi pada kekayaan kemudian berhenti di situ, maka menurut pandangan Tuhan Yesus itu tidak benar. Maka tujuan menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh berhenti hanya kita pandai secara ilmu pengetahuan, kita kaya secara materi, kemudian juga kita memiliki kedudukan yang tinggi. Itu tidak ada artinya. Yang disampaikan kalau memang kita kaya, kalau kita memiliki kedudukan, kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, maka itu sarana kita untuk menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan pada rapat PHMJ beberapa waktu yang lalu, kalau kita pengen mandiri dan menjadi berkat dalam kehidupan kita, maka Ibu Bapak, kita harus, tujuan kita tidak hanya boleh berhenti pada kekayaan kita, kedudukan, maupun juga kepada pengetahuan kita, tetapi harus benar-benar diaplikasikan menjadi berkat. Kalau tidak bisa menjadi berkat, maka ya kita tidak akan benar-benar mewujud nyatakan tugas dan panggilan kita.
Maka ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas mengajar kepada kita tentang teologi berkat. Teologi berkat itu mengajak jemaat, mengajak umat untuk solider, untuk peduli kepada yang lainnya. Artinya kita menjadi orang Kristen boleh kaya, boleh memiliki kedudukan, bahkan harus. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Maka anak-anak kita perlu kita didik untuk menjadi anak-anak yang memang pandai, memang pintar secara pengetahuan, diajar mereka untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Jangan cita-cita yang remeh-temeh Bapak Ibu nggih. Saya ini perlu bertobat karena dulu cita-cita saya hanya mengalir saja. Nggak punya cita-cita karena memang dulu pengen jadi tentara sebenarnya nggih. Betul Bapak Ibu. Saya pengen jadi tentara pada waktu SMP pada waktu itu. Tapi kemudian ada sosialisasi dari sekolah pelayaran kok pengen jadi pelayaran pada waktu itu. Wes nggak jelas pada akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolah karena memang biaya sehingga ya selesai saja di situ. Kemudian pikiran saya ya wis lah sing penting kerja, nanti berkahi Gusti Allah. Hanya satu penguatan saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan diberikan kepadamu. Saya selesai SMP tidak bisa sekolah lagi. 2001 lulus SMP, Bapak Ibu saya sekolah SMA itu tahun 2010, itu pun paket C. Paket C untuk masuk ke perguruan tinggi dan syukur saya lulus. Paket C itu ijazah saya adalah paket C Hidayatul Murid. Ini betul, panjenengan boleh melihat itu. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa memang tujuan atau visi atau harapan cita-cita itu penting. Gitu. Nah kenapa dulu saya kemudian setelah itu baru saya bisa sekolah teologi sampai pada titik ini. Dan saya ingin mengatakan kenapa dulu kok saya hanya pengen jadi tentara dan itu tama-tama saja gitu. Jadi saya harus berpikir kudune saya harus jadi perwira dan seterusnya. Maka saya ingin mengatakan pada panjenengan, mari kita didik anak-anak kita ini punya cita-cita yang tinggi. Kalau pengen jadi tentara ya paling tidak jenderal lah begitu. Kalaupun gagal ya enggak apa-apa lah jadi perwira menengah atau mungkin di yang bawahnya. Kalau jadi polisi ya jangan hanya polisi biasa-biasa saja, lek iso punya kedudukan yang tinggi. Karena apa? Karena memang kita bisa dihargai, kita bisa menjadi berkat kalau memang semua sarana itu ada. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa semua sarana itu hanya sebatas sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita dipanggil untuk menjadikan setiap sarana itu menjadi berkat bagi setiap orang. Maka baik yang miskin maupun yang kaya dalam kehidupan kita, yang tidak memiliki kedudukan ataupun yang memiliki kedudukan, sebenarnya kita sama. Tujuan akhir kita adalah kita memberkati dalam kehidupan kita. Kalau kita miskin, kalau kita merasa belum mampu tapi kita bisa memberkati, maka itu tujuan akhir. Kalau kita kaya, kemudian kita berlimpah harta tetapi kita belum bisa memberkati, maka kita masih di tengah jalan. Belum sampai pada titik yang diharapkan Gusti Allah. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk memenuhi tujuan akhir kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Bersama kita mengambil saat teduh. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami di pagi ini ya Tuhan. Kami rindu untuk mewujudkan kehidupan kami yang memberkati, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Meskipun kadang kami masih berhenti dalam pertengahan perjalanan kami sibuk untuk mencari sarana kami untuk memberkati. Karena itu tolonglah kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami tidak hanya mengejar sarana, tetapi kami dimampukan untuk mewujud nyatakan kehidupan yang memberkati melalui setiap sarana yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu kekayaan kami, setiap potensi talenta hidup kami, pengetahuan kami dan kedudukan kami masing-masing. Kami percaya
bahwa Engkau memberkati kami setiap hari dalam kehidupan kami. Karena itu teguhkan kami, agar kami benar-benar mampu menjadi umat-Mu yang berbagi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ibadah syukur bersama-sama pada saat ini kita akan menerima satu persembahan pujian dari vokal grup Narwastu Reborn. Niki saya penasaran niki sinten nggih. Jadi mari kita simak, kita dengar bersama persembahan pujian dengan judulnya Allah Sumber Kuatku.
Terima kasih, pujian yang sungguh indah memberkati setiap kita yang mendengarkan, dan biarlah pujian ini juga menyenangkan hati Tuhan. Matur nuwun, vokal grup Narwastu Reborn. Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam prosesi kenaikan jenjang untuk anak-anak di Komisi Pembinaan Anak dan Remaja Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Tanjung Perak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur karena hari ini anak-anak kita akan naik jenjang dari balita menuju kelas pratama, dan dari kelas pratama menuju kelas madya. Dan kemudian anak-anak kita dari kelas madya akan menuju ke jenjang kelas remaja. Kenaikan jenjang ini adalah bagian dari wujud sukacita atas pertumbuhan iman anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Memang pertama-tama pertumbuhan iman anak adalah tanggung jawab orang tua. Namun sebagai persekutuan tubuh Kristus, warga anak merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga gereja. Bukan hanya nanti pada masa depan, tetapi juga sekarang ini dan pada saat ini. Untuk itu kita perlu senantiasa mendampingi anak-anak mulai dari saat ini dengan berbagai tantangan yang semakin sulit untuk dihadapi bersama. Juga dalam berbagai karakter anak-anak yang berbeda, semua mendapatkan perhatian penuh, sehingga baik saat tenang maupun tegang, saat bertumbuh juga saat melewati onak duri, anak-anak tetap dapat merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan tubuh Kristus. Dengan demikian tepat pada waktunya Tuhan dengan demikian tepat pada waktunya nanti kita akan melihat dengan penuh syukur keharuman anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Karena itu pada saat ini mari kita bersama-sama menyaksikan anak-anak yang akan naik ke jenjang dari kelas balita ke pratama, dari pratama ke madya, dan dari madya ke remaja. Dipersilahkan Bu Irma akan membacakan anak-anak yang akan masuk di prosesi kenaikan jenjang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan berakhirnya anak-anak di jenjang pendidikan sekolah, maka GKJW khususnya anak-anak sekolah minggu juga ada beberapa yang akan naik jenjang, di mana untuk kelas balita untuk anak di bawah usia 5 tahun sampai dengan kelas 1 SD. Untuk usia anak pratama, anak usia kelas 1 SD sampai dengan 4 SD. Sedangkan untuk anak madya dari kelas 5 SD sampai dengan kelas 6 SD. Dan untuk anak remaja adalah anak kelas 7 sampai dengan sebelum CD. Untuk itu
ada beberapa anak yang saat ini perlu naik jenjang. Adapun mereka yang naik jenjang adalah, untuk adik-adik nanti yang dipanggil namanya untuk maju ke depan ya. Dari kelas balita naik ke kelas pratama. Anak Sheryl Zevanya Cornelia Mali. Untuk kelas pratama naik ke madya. Anak Sain Tristan Putra Helisa. Anak Daniel Ricci Fajar Pratama. Untuk madya ke remaja, anak Catherine Mayori Pramesti Awandiru. Anak Gracia Rinesti Putri Aritonang. Anak Heaven Gravia Putra Helisa. Dan anak Christine Putri Indah Pangestu, juga anak Kasih Karista Sabatani. Pada hari ini juga akan dibagikan poin reward untuk adik-adik yang rajin ke sekolah minggu. Ini dinilai dari keaktifan adik-adik dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022, di mana adik-adik ini yang rajin mengikuti sekolah minggu baik lewat Zoom maupun tatap muka dan juga rajin mengerjakan tugas. Nanti akan dibagikan oleh kakak-kakak Pamong. Demikian informasinya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini anak-anak kita yang akan memasuki ke jenjang yang baru. Karena itu mari bersama-sama kita mohonkan berkat sekaligus kita berdoa bagi anak-anak kita supaya dalam jenjang yang baru anak-anak kita ini semakin terbekali dan semakin bertumbuh dewasa dalam imannya. Monggo kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, juga dalam persekutuan kami melalui Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Tanjung Perak. Dalam tugas tanggung jawab kami untuk membina, mendidik anak-anak kami untuk bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan menolong orang tua, mendidik, mendampingi anak-anaknya, mengenalkan imannya kepada anak-anak. Hingga saat ini anak-anak setia kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Demikian pun juga melalui gereja, melalui peran serta para pamong, Tuhan pun juga membekali anak-anak kami ini melalui pendidikan yang dilakukan di gereja Tuhan. Karena itu dalam kebersamaan kami pada pagi ini Tuhan, kami merayakan kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kehidupan keluarga-keluarga melalui orang tua yang telah dengan penuh sukacita, penuh kasih sayang mendidik anak-anaknya. Demikian pun juga melalui gereja yang dengan setia menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan bagi anak-anak kami ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami dimampukan untuk mendidik anak-anak kami sampai pada jenjang ini. Hari ini anak-anak kami akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai anak-anak kami ini, terlebih memampukan kami sebagai orang tua dan gereja Tuhan untuk membekali anak-anak kami seturut dengan kebutuhan mereka di tengah-tengah tantangan zaman ini. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus menolong kami dalam mendidik anak-anak kami. Karena itu kami menyerahkan anak-anak kami ini kepada Tuhan untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, orang tua, gereja dan juga masyarakat dalam mendidik anak-anak kami ke dalam kedewasaan iman di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Amin.
Demikian Bapak Ibu, inilah adik-adik yang naik kelas dan yang mendapatkan poin reward. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, demikian tadi anak-anak kita yang naik jenjang sekaligus juga mereka yang mendapatkan poin reward atas kesetiaan mereka mengikuti ibadah. Bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, kita para orang tua dan juga anak-anak, saya mengundang panjenengan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan komitmen kita dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama mengikrarkan komitmen kita yang demikian. Sebagai orang tua, kami mau mengungkapkan komitmen kami untuk mencintai anak sebagaimana diri pribadinya. Mari bersama-sama kita ungkapkan yang demikian. Sebagai orang tua, kami mau untuk mencintai anak sebagaimana diri pribadinya. Kesetiaan, kejujuran dan hormat kepada Tuhan sepanjang laku hidup ini. Sebagai anak-anak, mari bersama anak-anak komitmen kami untuk mencintai orang tua sebagaimana adanya, memperhatikan ya Tuhan, tolonglah kami melakukannya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak akan mempersembahkan pujian bagi kita dengan judulnya Aku Anak GKJW.
Oke, demikian Bapak Ibu persembahan pujian juga prosesi kenaikan jenjang untuk anak-anak. Monggo ini di bawah nggih. Ada yang ketinggalan. Baik, terima kasih setiap orang tua yang juga sudah mendidik anak-anaknya untuk pertumbuhan imannya, juga para pamong yang dengan kesetiaan dan kesabaran mendidik anak-anak kita, dan kita berharap anak-anak kita ini nantinya benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mampu memberkati sesamanya dalam kehidupan masing-masing. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, menghimpun persembahan syukur kita yang sudah kita siapkan untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengaturkan rasa syukur kita. Namun terlebih dahulu kita mendengarkan landasan persembahan syukur kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersukacita menyambut firman Tuhan akan landasan jiwa kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, ku beri persembahan.
persembahan akan digabungkan dengan doa syafaat. Terima kasih. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami, melalui pemeliharaan dalam setiap kerja, dalam setiap berkat yang Tuhan karuniakan pada kami. Di pagi ini kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas undangan Tuhan dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami merasakan Tuhan memanggil kami untuk kami bersekutu bersama-sama dalam peribadatan ini, di mana kami bersama menikmati sapaan firman-Mu, di mana kami bersama-sama menikmati setiap pujian dan doa kami kepada Tuhan. Bapa, biarlah apa yang telah kami lakukan bersama ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama. Sempurnakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu memberkati, memberi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun juga bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah ibadah ini. Kami telah Tuhan beri kesempatan untuk menyaksikan prosesi kenaikan jenjang bagi anak-anak kami. Tuhan, kami memohon, Roh Kudus Tuhan membimbing setiap kami orang tua, juga gereja Tuhan, untuk mampu mendidik anak-anak kami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. Kami tahu bahwa tantangan ke depan memaksa kami untuk sungguh-sungguh lebih lagi melayani anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Perkenankan dalam kebersamaan kami di pagi ini, kami menyerahkan syukur kami berupa persembahan yang telah kami himpun dan satukan bersama. Kami mohon Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan kami ini, yang kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah persembahan yang telah kami himpun dan satukan bersama ini benar-benar dapat menjadi sarana untuk kami memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Biarlah melalui persembahan kami ini kami dimampukan untuk ambil bagian dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, memberkati bagi kehidupan di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam pergumulan kami masing-masing. Kami mengingat keberadaan kami dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, yang kami percaya bahwa melalui pekerjaan dan usaha kami Tuhan memberkati kami. Karena itu mampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik ya Tuhan. Dimanapun Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan, kami percaya pekerjaan itu menjadi sarana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, beri kami kekuatan, kesehatan agar kami mampu menyelesaikan tugas pekerjaan dan usaha kami dengan baik. Kami menyerahkan juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam pergumulan kami, dalam permasalahan hidup kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga kami. Terlebih juga Tuhan memberkati kami dengan kekuatan ketika kami menghadapi badai dalam kehidupan keluarga kami, juga jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan hidup kami. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam studi mereka, dalam tumbuh kembang mereka. Roh Kudus Tuhan menolong anak-anak kami untuk mereka hidup dalam kasih Tuhan. Memberkati Tuhan memberkati anak-anak kami dengan kekuatan, kesehatan dalam perjuangan belajarnya. Tuhan karuniakan semangat, Tuhan karuniakan kepandaian, dan Tuhan karuniakan ketekunan. Sebagai orang tua, mampukan kami untuk mengasihi anak-anak kami, mampukan kami untuk kami mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, agar anak-anak kami boleh tumbuh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap harapan, cita-cita anak-anak kami boleh terwujud dalam kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Para pemuda-pemudimu ya Bapa, dalam perjuangan untuk studi, dalam perjuangan untuk mencari pekerjaan, dalam perjuangan pekerjaannya, demikian pun juga dalam perjuangan mencari pasangan hidup. Tuhan karuniakan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak mudamu ini, agar dalam kemudaannya, dalam setiap harapan-harapannya, mereka setia menunggu janji Tuhan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan juga keluarga kami ya Tuhan,
orang tua kami, anak-anak kami, demikian pun juga saudara kami yang pada hari ini jauh dari kami. Kami mengingat dalam doa kami, Tuhan memberkati mereka, sebagaimana juga Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, menyerahkan juga warga jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan sakit yang mereka alami. Baik saudara-saudara kami yang saat ini menjalani perawatan, demikian pun juga yang saat ini sudah di masa-masa pemulihan. Kami mengingat dalam doa kami untuk Bapak Mansurya Tambal, berdoa juga untuk Ibu Istiningsih, berdoa untuk pemulihan Bapak Purwanto Helisa, berdoa untuk kesempurnaan pemulihan saudari kami Bapak Wandiru, berdoa juga untuk Ibu Iren Saptadi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Berdoa untuk saudara kami, saudara Dian Bahari, berdoa untuk pemulihan Ibu Doso Kriswati, berdoa juga untuk orang tua kami Ibu Santi Sahyus, berdoa untuk Dr. Yudandi, berdoa juga untuk Ibu Endang wilayah Filipi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dengan kekuatan baru, dengan kesembuhan, dengan berkat kekuatan dari Tuhan. Sehingga melalui berkat Tuhan, saudara-saudara kami dipulihkan, kembali sehat, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, menyerahkan juga warga Adioswo, Tuhan memberkati di dalam setiap kelemahan tubuh, dalam setiap kehidupannya. Karuniakan penghiburan, karuniakan semangat, terlebih pengharapan dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan di Jemaat Tanjung Perak ini, majelis jemaat beserta badan-badan pembantu pelayanan, pengurus wilayah, demikian pun juga karyawan gereja. Tuhan berkati sehingga kami dapat melayani umat-Mu dengan penuh tanggung jawab. Menyerahkan juga para pamong, anak dan remaja yang telah Tuhan pakai untuk memberkati anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Tuhan, karuniakan hikmat Tuhan, karuniakan ketekunan, karuniakan kekuatan dan kesehatan di dalam mendampingi dan mendidik anak-anak jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Organis song leader, petugas multimedia, petugas prokes, petugas sound system, juga rekan-rekan kami vokal group Narwastu yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, juga anak-anak Tuhan, berkati di dalam kehidupannya. Biarlah persembahan ini juga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga bangsa negara kami dalam pergumulannya. Tuhan memberkati para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka mampu memimpin kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu masih banyak doa-doa yang belum terucap dalam mulut kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau mencukupkan, memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Akhirnya ya Tuhan, kami pun akan undur dari ibadah ini, melanjutkan ibadah kami dalam kesaksian hidup kami masing-masing. Tolonglah kami, terlebih juga perjalanan pulang kami dari gereja menuju rumah kami masing-masing, yang dekat maupun yang jauh. Tuhan hantar kami, agar kami tiba di rumah dalam keadaan selamat, membagikan berkat sukacita yang telah kami terima bersama-sama saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna. Karena itu perkenankan ya Tuhan kami, memohon Tuhan berkenan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang panjenengan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita undur dari ibadah ini dalam pengutusan Tuhan dengan sukacita. Kembali ke dalam kehidupan kita, melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Percayalah bahwa Tuhan akan memampukan dan menguatkan setiap kita.
Kita menghayati pujian pelengkap Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama, Inilah Rumah Kami. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih dan kekuatan, damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas dan seluruh pendukung ibadah pada minggu hari ini. Vokal grup Narwastu dan persembahan pujian dari anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.